Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat animasi dengan format GIF, ya, menggunakan aplikasi GIME, GIME. Langsung saja ya, mari kita simak berikut ini ya. Apakah kalian pernah melihat animasi yang seperti ini atau seperti ini? Atau seperti ini, dan seperti ini. Nah, ini disebut sebagai animasi GIF ya. Jadi animasi GIF itu animasi sederhana ya, dan biasanya bisa kita jumpai di media sosial atau chat ya. Bisa WA, kemudian di Facebook pun juga ada ya animasi bergerak seperti ini. Nah, animasi GIF ini sifatnya sederhana dan ukurannya pun sangat kecil sekali ya. Nah, ini adalah contoh gambar animasi GIF ya. Nah, jadi GIF itu merupakan sebuah akronim ya, kepanjangannya Graphics Interchange Format, di mana format gambar yang bisa menyimpan animasi sederhana ya dengan ukuran yang kecil ya, itu adalah GIF. Nah, selain dibuat untuk stiker ataupun emoticon lain, ya GIF ini juga biasa digunakan untuk ini apa avatar ya atau profil pun juga bisa ya. Namun perlu diingat bahwa tidak semua format gambar itu dapat menyimpan gambar bergerak ya. Jadi GIF ya itu adalah termasuk format gambar ya yang bisa menampilkan gambar bergerak secara sederhana ya. Nah, jadi tidak semua format gambar itu bisa bergerak. Nah, contoh format gambar yang tidak bisa bergerak itu banyak sekali ya. Ada format JPG, kemudian JPEG, PNG, TIFF, dan lain sebagainya. BMP ya, itu adalah format gambar yang tidak bisa bergerak ya. Nah, contoh program pembuat GIF animasi yang akan kita praktekkan hari ini adalah yang pertama GIMP, kemudian yang kedua adalah Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah contohnya ya, bisa kalian perhatikan ada dua contoh. Di sini ya, animasi menggunakan GIMP, yang ini animasi GIF menggunakan eh, menggunakan PowerPoint ya, yang ini menggunakan aplikasi GIMP, yang ini menggunakan aplikasi PowerPoint. Langsung saja kita praktekkan ya, cara membuat animasi sederhana ya dengan format gambar GIF. Jadi kita buka dulu ya program GIMP-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari program GIMP yang merupakan akronim juga. Panjangannya GNU Image Manipulation Program. Itu kepanjangan dari GIMP. Nah, langkah pertama adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya, yaitu berupa beberapa gambar GIMP. Kalian bisa menyiapkan sebanyak-banyaknya karena semakin banyak animasi tersebut akan terlihat semakin bagus ya. Ini saya hanya menggunakan beberapa gambar aja. Usahakan gunakan atau kalian nanti bisa mencari gambar yang sangat banyak di Google atau situs penyedia gambar lainnya. Oke, gambarnya sudah siap, langsung kita tekan File, kemudian Open as Layer, kemudian kita pilih salah satu dari gambar ini ya, kita pilih semua. Maaf, tadi gambarnya ada di sini. Nah, ini ya kebutuhan animasi GIMP. Nah, ini adalah gambarnya. Kita klik dari gambar awal sampai ke akhir ya, satu persatu. Kita klik, kemudian kita pilih export.
Maaf ya ada yang terlewat. Nah, kalau GIF itu ukuran gambarnya kecil ya. Ini saya ulang kembali ya. Karena ini gambarnya terlalu besar, jadi kita buat layar kertas kosong terlebih dahulu dengan ukuran kecil ya, 150 kali 150 piksel. Kemudian kita tekan OK. Nah, kertasnya sudah siap. Sekarang kita tinggal memasukkan gambar kucingnya ya. Kita masukkan satu-satu seperti ini. Nah, jika gambarnya terlalu besar akan tampil seperti ini ya. Nah, untuk mengubah ukuran kalian tekan tombol scale tool ya. Klik kanan biasanya ada di pilihan Unified Transform ya. Bagian Unified Transform ini. Nah, kalian pilih scale. Klik kanan, kemudian pilih scale ya. Kemudian klik pada area gambar yang ingin kita rubah ukurannya seperti ini. Kemudian kita zoom out. Cara zoom out adalah kalian perhatikan yang gambar ini ya, icon di bawah ini. Tuliskan 100%, itu kita klik yang segitiga bawah, kita rubah ke yang paling kecil yaitu 12,5. Nah, setelah seperti ini ya, kita ubah ukurannya sesuai dengan ukuran kertas tadi ya, yang warna putih 150 kali 150. Atau kita bisa menekan tombol ini ya. Klik tahan, geser ke bawah seperti ini. Sesuaikan ukurannya dengan kertas yang berwarna putih ya. Nah, untuk memindah kalian cukup tekan bagian tengah ini, klik tahan, geser seperti ini. Kemudian kita perbesar lagi menjadi 100%. Ini kita sesuaikan lagi ya. Saya sambil menekan tombol kontrol ya, CTRL, kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan klik tahan geser. Kontrol, klik tahan geser. Nah, akan menyesuaikan kanan kirinya ya. Seperti ini. Kalau dirasa sudah, kalian tekan skill atau enter pada keyboard. Hasilnya akan seperti ini. Ini gambar pertama. Kemudian kita masukkan gambar yang kedua. Tahapannya sama ya, file, kemudian open as layer. Gambar kedua dimasukkan seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, tadi kita pilih zoom out, kemudian kita ubah ke 12,5. Kita pilih scale tool ya. Kita klik di area gambar ini, kemudian kita tekan CTRL, kemudian klik kiri, tahan geser. Nah, seperti ini ya. Kemudian lepas. Kita zoom in kan dulu ke 100%. Kita ubah ukurannya lagi ya. Nah, kita atur. Kemudian tekan scale atau enter. Gambar yang kedua sudah muncul. Kemudian gambar yang ketiga. Open as layer. Gambar ketiga dimasukkan. Jadi caranya itu sama ya. Seperti ini diulang-ulang. Sampai semua gambarnya masuk. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita tekan enter. Ini saya skip beberapa dulu ya. Baik ya, ini sudah saya masukkan sejumlah beberapa gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 gambar kurang lebih. Nah, setelah ini kita hapus dulu backgroundnya ya. Cara hapusnya perhatikan bagian layer ini ya. Background yang berwarna putih ini ya, kita klik kemudian kita tekan silang di sini. Nah, kita hapus ya backgroundnya, itu cara hapusnya. Kemudian pada bagian filter, kalian pilih animation, kemudian pilih optimize for GIF ini untuk membuat format GIF ya atau animasi sederhana tadi. Nah, kita tunggu prosesnya seperti ini.
Nah, untuk memutarnya itu kita tinggal tekan filter lagi, kemudian pilih animation, kemudian pilih playback di sini. Nah, seperti ini. Kita tekan tombol play. Nah, mengapa gerakannya sangat cepat sekali Ustadz? Karena ini ya, ini sudah minimal sekali ya, 10 frame per second. Frame itu tampilan ya. Jadi setiap 1 detik itu menampilkan 10 gambar. Tadi saya hanya punya 8 gambar ya. Jadi itu tadi yang saya maksud bahwa kalian harus menyiapkan paling tidak 20 gambar ya untuk membuat animasi yang lumayan bagus ya, seperti itu. Nah, ini untuk mengatur kecepatan ya. Nah, seperti ini ya. Kecepatannya juga bisa dirubah di ini. Nah, itu ya cara membuat animasi GIF ya, animasi sederhana menggunakan aplikasi Jim. Begitu ya. Jadi maksud dari 10 fps ini adalah setiap 1 detik itu menampilkan 10 bingkai gambar ya, 10 frame per second. FPS itu frame per second. Nah, selanjutnya kita tutup dulu ya. Kita ekspor ya. Jadi gambar ini bukan kita simpan ya. Kalau disimpan nanti bentuknya adalah format GMP. Kalau kita ekspor nanti formatnya akan berubah ke JIM ya. Caranya pilih file kemudian ekspor. Nah, pada bagian select types itu kalian ubah ke GIF image seperti ini ya. Kemudian namanya jangan lupa ya, nama kemudian kelas. Seperti ini. Kemudian tempat penyimpanannya kita setting misalkan di aja di sini ya, di ini. Ini hanya contoh saja. Yang penting ini nama dan kelas ini. Nyimpannya sesuka kalian ya, terserah kalian. Selanjutnya ini sudah GIF. Kemudian, oh ya, tambahan ya, ini jangan sampai terhapus tulisan GIF ini. Kalau terhapus tidak akan bisa tersimpan ya. Itu. Kita tekan ekspor. Nah, animasi kita sudah bisa ditampilkan di sini. Tadi saya simpan di mana ya tadi? Kita ulang lagi ya. File, ekspor. Nih ya, ada di materi TIK kebutuhan animasi Jim. Oh, di situ ya. D materi TIK kebutuhan animasi Jim. Ini ya, kita coba cek cara ngecek format gambar itu adalah dengan mengarahkan mouse kalian atau pointer ini ke area gambar. Nanti akan muncul sebuah informasi di sini. Belum ada. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat, nah ini filenya adalah JPG. Kemudian ini JPG juga. JPG juga. Ya, jadi format gambar itu banyak sekali ya. Ada JPG, JPEG, PNG. Nah, punya saya JPG semua ini. Kita lihat yang ini ya. Nah, ini adalah format animasi GIF ya. Tertulis GIF file dengan ukuran pixel 150 kali 150. Gitu ya cara membuat animasi sederhana dengan format GIF. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya adalah kita ekspor ya, kita rubah file ini menjadi file format GIF ya, karena ini masih belum eh,
format GIF ya, ini masih JPG formatnya. Caranya adalah dengan klik file, kemudian pilih export as ya. Pilih export as, kemudian di sini kalian tulisi nama dan kelas, kemudian pada bagian select file types itu kalian pilih yang GIF GIF image ya. GIF image ini kemudian ekspor. Oh iya, jangan lupa ini ya, tambahan ini format ini jangan sampai terhapus. Misalkan ini kalian hapus, kalian tidak bisa mengekspornya ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini harus kalian buat seperti ini, kemudian pilih export. Nah, ini ya, kita silang bagian as animation-nya, kemudian pada bagian use delay-nya juga kita silang seperti ini. Kemudian kita tekan export ya. Nah, filenya ada di ini ya. Nah, ini sudah ya GIF file. Seperti itu. Kemudian untuk mengetahui bahwa gambar ini ya memang bergerak atau bergerak, maka kita harus tes dulu. Cara ngeceknya kalian masukkan di PowerPoint seperti ini. Nah, kemudian kita tekan slideshow. Nah, seperti ini ya. Itu caranya. Baik ya, selanjutnya setelah kita selesai membuat animasi di aplikasi Gym seperti ini, kita akan membuat animasi yang kedua, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, kita buka lembar baru. Di sini sudah saya siapkan lembar barunya. Kemudian kita hapus yang teks ini ya. Caranya kita klik kemudian kita tekan delete seperti ini ya. Kita klik garis putus-putusnya, kemudian kita del. Selanjutnya kita masukkan backgroundnya. Saya sudah siapkan background ya. Tadi saya sudah mencari di Google ya. Nah, ada di sini. Sebentar ya. Saya cari dulu backgroundnya. Nah, ini dia ya. Kita cara masukkan background, kita pilih insert picture ya. Insert picture, ini cara masukkan gambar ya, bukan background. Kalau background ini ya. Tapi kita tidak pakai ini ya, kita pakai yang insert picture ya. Nah, beda ya, nanti akan berdampak pada pembuatan animasi ya. Kita pilih insert, kemudian picture, kita pilih gambarnya. Kita klik, kemudian nah, apakah itu ya? Nah, ini ya gambarnya. Kita klik, kemudian kita pilih insert. Nah, kita sesuaikan ukuran gambarnya ya. Nah, seperti ini. Kita ubah ukurannya jadi seperti ini ya. Kemudian kita buat lampunya. Kita pilih insert, kemudian shape. Kita pilih penyangganya dulu, kita letakkan di sini ya. Di sini seperti ini. Kemudian kita buat tiangnya, tiang lampunya. Kita gunakan kotak ini ya. Nah, sesuaikan. Misalkan segini saja ya. Cukup segini. Kemudian kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat penyangga lampunya ada di sini ya. Penyangga lampu. Nah, kita pindah ke sini. Kemudian kita pertebal penyangganya. Caranya kita klik kanan pada garis ini ya, garis lengkung ini. Kita klik kanan,
kemudian pilih format shape. Pada bagian line style, kemudian pilih width. Ini kita ubah sesuai ukuran yang kita inginkan sambil memperhatikan ketebalan garis ini ya. Nah, kira-kira sekitar ini 8 pt ya. Kemudian kita close, kita sesuaikan tempatnya. Kemudian kita beri mangkokan lampu. Apa istilahnya mangkokan lampu itu ya? Tempat lampu lah ya. Kita sesuaikan seperti ini ya. Kemudian kita putar, klik tahan, geser seperti ini. Nah, kita letakkan di sini. Selanjutnya adalah kita buat lampunya. Lampunya sama ya di sini. Kemudian nanti akan kita balik ukurannya, kita buat lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Nah, ini sudah jadi ya. Kita tinggal mengubah warnanya. Oh iya, kita beri efek dulu ya. Kita beri efek sinar dulu di sini. Kita miringkan sedikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rubah warnanya. Misalkan kuning. Seperti ini. Shape outline-nya kita tidak kasih ya. Jadi pilih no outline seperti ini. Kemudian kita buat transparan. Caranya kita klik kanan, kemudian pilih format shape lagi. Nah, di sini pada bagian fill, pilih transparansi. Kita naikkan sekitar 70. Nah, sekitar 75-76 ya. Dan kita close. Kita tinggal mengubah warna lampunya di sini. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy slide 1 yang berisi gambar ini. Ya, kita duplicate atau kita copy, klik kanan, kita duplicate. Nah, kita buat warna yang lain untuk menimbulkan efek animasi perubahan warna. Misalkan jauh ya. Jauh. Seperti ini, kita copy lagi, duplicate slide. Kita ubah warnanya. Nah, seperti ini, kita copy duplicate lagi. Nah, ini semakin banyak slide itu semakin bagus ya. Nah, kita duplicate lagi. Ya, seperti ini. Nah, kita duplicate lagi ya. Kita duplicate sebanyak-banyaknya. Ini saya percepat dulu ya, atau saya skip dulu. Oke ya, cukup ada 11 slide yang sudah saya buat. Selanjutnya kita akan membuat gambar ini menjadi format GIF. Caranya kita beralih ke slide 1, kita klik slide 1, kemudian kita blok semua ini ya. Caranya dari sini kita klik tahan, kita geser sampai semua gambar terseleksi seperti ini, kemudian kita lepas. Kemudian arahkan mouse-nya di dalam area gambar, kita klik kanan. Ya, kita klik kanan, pilih group seperti ini. Kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Caranya klik kanan, pilih save as picture. Nah, di sini ya. Kita simpan di sini. Di sini saja ya.
Ini picture 1 misalkan. Jangan lupa formatnya kita rubah ke GIF. Nah, ini pilih, kemudian kita save. Kita lanjut slide berikutnya, kita seleksi lagi ya. Nah, kemudian kita group, kita save as. Buat GIF picture kedua. Kita save lagi. Slide selanjutnya kita blok lagi ya. Kita klik kanan, pilih group, kemudian klik kanan, pilih save as picture, kemudian kita rubah ke GIF. Jadi harus kita namai urut saja ya, biar tidak kemana-mana ya gambarnya. Kita ulangi langkah yang sama. Ini izin saya skip dulu ya, izin saya skip. Oke, tinggal gambar yang terakhir. Kita seleksi terlebih dahulu. Kita buat grup, kemudian kita simpan dalam format GIF ya. Nah, 11 gambar pas. Setelah selesai seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita buka browser ya. Kita buka browser, kemudian kita ketik makeagif.com ya. Kita ketik makeagif.com. Kemudian, nah ini langsung menuju situsnya ya. Situsnya adalah makeagif.com ini. Kemudian, ini adalah halaman utamanya. Kemudian kita pilih create a GIF. Kemudian kita pilih pictures to GIF. Nah, ini ada perintah untuk mengupload. Nah, semua gambar kalian upload di sini ya. Kalian klik upload image, kemudian tadi gambar saya simpan di sini. Nah, ya, kita masukkan satu persatu atau langsung bisa semua. Kita coba ya, bisa apa tidak. Saya tekan kontrol ini ya. Kontrol sambil mengeklik tiap-tiap gambar. Kemudian kita open. Tunggu proses menambahkan gambarnya ya. Nah, ini semua sudah masuk. Kemudian setelah ini kita tekan continue to editing. Nah, perhatikan ini ya. Sudah seperti animasi ya. Nah, kemudian kita tambahkan captionnya. Misalkan lampu atau lamp. Misalkan seperti ini. Kemudian pada bagian cukup ya, ini saja mungkin ya. Ya. Gini kita hilangkan, kita matikan. Oke. Oh, ternyata tidak bisa ya, karena ini berbayar. Untuk mematikan ini harus bayar. Kita kecepatannya misalkan kita rubah ya. Kita rubah seperti ini ya. Kita sesuaikan saja tergantung keinginan kalian ya. Kemudian kita continue, kita pilih continue to publishing. Nah, di sini kategorinya kalian buat misalkan art and design ya, pilih art and design. Ini terserah kalian isi ya. Boleh nama kalian juga boleh. Nah, kemudian create your GIF. Nah, tunggu prosesnya ya.
Nah, ini ya sudah jadi prosesnya. Ini juga kita juga bisa memilih ya, bisa format GIF atau MB4. Tapi kita karena temanya GIF kita pilih GIF ya. Kemudian kita download ini ya. Kita download GIF-nya seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Masih loading ya. Nah, ini muncul. Ini ya, videonya sudah jadi. Kalian cukup tekan download gitu ya. Nanti perlu diingat kalau videonya ini ya, previewnya ini belum tampil bergerak seperti ini, maka jangan di-download terlebih dahulu karena masih proses mungkin ya. Saya tadi langsung saya download gitu aja. Jadinya ini tidak bisa dan ini bisa. Gitu ya. Ada dua, tapi yang ini tidak bisa ya, tidak bisa bergerak dan ini bisa bergerak. Kita buktikan ya. Apakah seperti itu? Yang tidak bisa bergerak dulu ya. Kita buktikan karena tadi terjadi kesalahan. Ini kita coba. Nah, ini tidak bisa bergerak ya. Yang lampunya. Kita coba yang satunya di sini. Kita preview. Nah, ini ya, ini bisa bergerak. Jadi itu harus ditunggu dulu sampai previewnya seperti ini bergerak ya, baru kalian download. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.